of Katwe dan sebuah harapan dari Ganjang. Tidak seorang pun yang bakal mengira bahwa Fiona Mutezi, yaitu seorang gadis miskin penjual jagung keliling, kelak bisa memberikan sebuah rumah impian untuk ibu dan saudarinya. Dari kawasan kumuh pinggiran kota Kampala di Uganda inilah Fiona dilahirkan. Hidupnya memang pahit sedari ia masih kecil. Di usianya yang masih belia, masih berumur 3 tahun, ia sudah menjadi anak yatim. Ayahnya meninggal karena penyakit AIDS. Debu-debu yang berterbangan, rumah-rumah yang bobrok, banjir limbah adalah gambaran tentang Katwe, yaitu tempat Fiona tinggal. Pendidikan tentu hanyalah angan-angan bagi keluarganya. Sebab, untuk urusan mengisi perut saja, mereka sudah harus berjuang habis-habisan. Karena kondisi itulah, Fiona pun dipaksa untuk ikut mencari duit sedari usianya masih menginjak 9 tahun. Dengan sebuah nampan di kepala, ia berkeliling menjajakan jagung ke pasar-pasar di jalanan Katwe. Saat sedang berjualan itulah, ia bertemu seorang pemuda bernama Robert Katende, yaitu seorang guru olahraga di sebuah sekolah misionaris yang kemudian memperkenalkannya pada sebuah permainan, yaitu catur. Berkat bimbingan dari Katende, Fiona perlahan-lahan bisa menunjukkan bakatnya yang gemilang. Ia mulai mengalahkan para pecatur lokal, lalu melebar ke seluruh Uganda, hingga kemudian ia mengikuti turnamen internasional. Kisah hidup dari Fiona inilah yang menginspirasi banyak orang, kemudian dikemas dalam sebuah film manis berdurasi 2 jam yang berjudul Queen of Katwe. Film ini dirilis pada tahun 2016. Namun yang tak bisa saya abaikan begitu saja dari kisah itu adalah kepedulian dari Katende yang begitu melimpah. Katende bukan hanya mengajarkan catur pada Fiona, namun ia juga mengajarinya mulai dari membaca hingga kemudian mencarikan beasiswa agar Fiona bisa bersekolah. Keputusan itu pun benar-benar membuahkan hasil. Fiona bukan hanya piawai bermain catur, namun juga berhasil menyelesaikan kuliahnya di Northwest University, Amerika Serikat. Kini, ia pun bekerja di sebuah perusahaan teknologi yang paling mentereng, yaitu Microsoft. Masa depan seseorang memang tidak ada yang tahu. Namun, dari kisah itu, kita kembali diingatkan bahwa dengan kegigihan, perjuangan, serta dukungan orang sekitar, selamanya punya andil dalam mewujudkan hari masa depan yang lebih baik. Orang seperti Katende memang sangat langka. Ia bukanlah anggota keluarga dari Fiona. Tidak punya ikatan khusus sama sekali. Namun, mau peduli pada anak-anak yang miskin yang tinggal di kawasan kumuh di Uganda. Bahkan Katende juga terus berjuang meyakinkan ibundanya Fiona yang awalnya menentang bahwa pendidikan yang layak adalah salah satu jalan meraih masa depan yang jauh lebih baik. Itu adalah kisah yang sangat mengunggah. Saya rasa kepedulian akan pendidikan juga telah dimiliki oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia saat ini. Namun kita kemudian justru menaruh pesimis pada pemerintah mengingat sulitnya akses pendidikan termasuk mahalnya biaya pendidikan. Namun suatu hari, seseorang yang berambut putih, Ganjar Pranowo, mampu mendobrak rasa pesimis itu. Gubernur Jawa Tengah itu dengan berani menggratiskan biaya SPP sekolah.
Bahkan, ia menciptakan sekolah asrama gratis yang semua fasilitasnya luar biasa. Mulai dari makan, penginapan, seragam, sepatu, buku, dan lain-lain semuanya gratis. Bahkan belakangan, yang semakin mengejutkan, saya mendapati berita bahwa gubernur berambut putih ini menambah 15 sekolah asrama gratis untuk warga miskin di Jawa Tengah. Bukan semi boarding lagi, tapi benar-benar boarding school. Kepedulian dari seorang Ganjar pada anak-anak dan keluarga miskin inilah yang kemudian mengingatkan saya pada perjuangan dari Katende dalam membawa bocah-bocah miskin di kawasan kumuh menjadi punya harapan. Dan Fiona adalah salah satunya. Tak beda dengan Katende, Ganjar Pranowo juga meyakini bahwa impian adalah milik semua orang, tak peduli kelas sosial, tak peduli dari manapun kita berasal. Lewat sekolah asrama SMK Jateng inilah, Ganjar menaruh harapan bahwa anak-anak miskin juga berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Dari sanalah saya kemudian tahu bahwa Raffi Saputro, seorang anak dari buruh pemotong filter rokok di Kudus yang bisa bekerja di iTex, perusahaan Panasonic di Jepang. Ia bukan hanya mampu memberikan uang bulanan untuk keperluan orang tuanya, namun ia juga bisa membelikan sebidang tanah untuk mereka. Siapa pula yang menyangka bahwa Fajar, seorang anak buruh tenun dengan upah yang paling-paling hanya sekitar 20.000 per hari, bisa bekerja di perusahaan tambang di Pulau Kalimantan. Dan masih banyak kisah-kisah mengunggah lainnya yang datang dari SMK Negeri Jateng. Daerah-daerah di Jawa Tengah memang tidak separah Katwe. Namun sebelum Ganjar menjabat di provinsi ini, boleh dibilang provinsi Jateng serba begitu tertinggal. Jalan-jalanan rusak yang parah, anak-anak putus sekolah sangat tinggi, dan kemiskinan juga sangat besar. Di awal-awal Ganjar menjabat sebagai gubernur, kemiskinan di sana mencapai 14,44%. Namun kini turun menjadi 10,93%. Ganjar Pranowo memang bukan tipe pemimpin yang doyan menjual angan-angan kepada masyarakat. Ia bahkan lebih suka menyelami langsung persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian, ia muncul dengan memberikan solusinya. Seorang pemimpin sejati, saya kira, memang bukan sekedar memberikan harapan, namun juga bisa mewujudkan harapan itu menjadi kenyataan. Bersama saya Yanti, Speak